Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, yang mana pagi ini kita sama-sama bisa mengikuti acara yang didesain khusus untuk membahas hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Acara ini bertajuk TikTok, ya, bincang-bincang terkait teknologi informasi dan komunikasi. Acara ini diinisiasi oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang dan didukung oleh seluruh jajaran Kominfo serta pemerintah Kota Tangerang, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi digital di Kota Tangerang. Ya. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tangerang, alhamdulillah Bapak sudah hadir bersama kami. Ya. Dari awal acara Zoom dimulai sudah bergabung. Terima kasih Bapak atas dukungannya. Yang saya hormati juga Kepala Dinas Kominfo, Ibu Haja Indri Astuti, Kepala Bidang IGOP, Pak Rizky Sunario, dan Bapak dan Ibu peserta acara TikTok untuk edisi pertama ini. Saya ingin sedikit prolog dulu ya, terkait dengan apa topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu beberapa tahun silam saya dan beberapa orang dari tim Kominfo mengikuti seminar bertajuk Smart City atau kota cerdas ya. Pada saat itu salah seorang pembicara menyatakan bahwa sudah saatnya pemerintah dan juga pemerintah daerah memiliki super apps atau aplikasi yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakatnya, terutama dalam hal pelayanan publik. Dan dengan bangganya saat itu kami menyatakan bahwa we've got what it takes. Kami sudah punya jawabannya, kami sudah punya apa yang dibutuhkan, yaitu semenjak tahun 2016 atas inisiasi Wali Kota, kita sudah membangun dan mengembangkan apa yang kita sebut dengan aplikasi Tangerang Live. Dan tidak hanya kita membangun dan mengembangkan, kita juga berhasil menjadi rujukan dan pionir bagi daerah lain di Indonesia. Boleh tepuk tangan dulu dong, ya. Pagi-pagi biar semangat untuk kita semua, untuk Kota Tangerang, ya. Baik Bapak dan Ibu, untuk edisi awal ini, seperti saya sampaikan di prolog nanti, kita akan khusus membahas terkait dengan aplikasi atau super apps Tangerang Live, yaitu versi terbaru, versi 6.1.54. Namun sebelumnya mari kita sama-sama ikuti dulu pembukaan yang sebelumnya kita akan awali dengan laporan dari Kepala Dinas Kominfo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, suara saya terdengar? Terdengar jelas, Bu. Terdengar, ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tangerang, Bapak Haji Arif Erwismansyah. Yang saya hormati, di sini juga saya lihat hadir Kepala Dinas Pendidikan nih, sahabat saya Pak Jamaluddin. Terima kasih Pak telah berkenan hadir. Bapak Ibu peserta sosialisasi terkait dengan aplikasi Tangerang Live. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita semua dapat mengikuti kegiatan TikTok, bincang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dan kebetulan untuk sesi kali ini kita mengambil tema mengenal lebih dekat aplikasi Tangerang Live versi terbaru ya Bapak Ibu, versi 6.1.54. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Pak Wali yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian, perkenankan terlebih dahulu saya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kominfo tentunya akan terus mendorong optimalisasi layanan publik maupun layanan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, event ini sebetulnya adalah event perdana dari program terbaru kami Dinas Kominfo, yaitu
TikTok ya, bincang-bincang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kebetulan kali ini memang bincang-bincangnya kita lakukan melalui online ya Bapak Ibu, melalui Zoom, nanti satu saat kita lakukan secara offline. Dan di episode perdana ini, tadi juga sudah saya sampaikan, kita mengambil tema yaitu mengenal lebih dekat aplikasi Tangerang Live versi terbaru, yaitu versi 6.1.54. Nah, ke depan ini tentunya kita akan hadirkan secara rutin ya program ini, program TikTok ini, tentunya dengan tema yang berbeda-beda di setiap episode. Aplikasi Tangerang Live sendiri itu milik pemerintah Kota Tangerang, tentunya adalah aplikasi yang berbasis Android yang memang dibangun untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan publik yang dibutuhkan. Nah, kondisi saat ini, aplikasi Tangerang Live ini semula dari versi 1.0 itu hanya berisi 6 layanan. Nah, alhamdulillah sekarang versi 6.1.54 ini telah memiliki 3 layanan, telah memiliki 14 layanan dengan total menu 35. Nah, masyarakat Kota Tangerang saya perhatikan bahwasannya yang sudah mendownload aplikasi Tangerang Live ini adalah 9.801.212 orang. Itu data yang saya peroleh per 6 Februari 2023 ya. Nah, dan ternyata lewat aplikasi Tangerang Live ini memang kita menerima laporan warga sejumlah 90.981 dan alhamdulillahnya 99,93% laporan warga dimaksud sudah terselesaikan ya. Nah, kemudian kegiatan hari ini tentunya kita berharap Bapak Ibu khusus yang hadir pada hari ini, kebanyakan saya lihat Bapak Ibu guru ya, mungkin dapat menyampaikan kembali kepada anak didiknya, siswa didiknya terkait dengan pemanfaatan aplikasi Tangerang Live versi 6.1.54 ini ya. Sistemnya seperti training of trainer ya Bapak Ibu, dan saya sih berharapnya ke depan semoga dengan adanya sosialisasi ini Bapak Ibu dapat lebih juga memanfaatkan aplikasi yang sudah tersaji di Tangerang Live ini ya, dan saya harapkan depan bisa lebih optimal untuk layanan publiknya. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Dan untuk selanjutnya mohon perkenan Bapak Wali Kota untuk dapat meluncing program TikTok ini sekaligus membuka secara resmi acara bincang online aplikasi Tangerang Live 6.1.54. Demikian kiranya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indri ya. Tadi dijelaskan juga bahwa karena sekarang nih musimnya kita harus memahami betul namanya digitalisasi ya, termasuk dalam pelayanan. Nah, nanti peserta saat ini itu tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk ditularkan begitu ya Bu ke orang lain sehingga menjadi TOT gitu ya, teachers of trainer of trainer. Jadi di mana nanti yang peserta sekarang itu menyampaikan juga ke peserta yang lain. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya marilah sama-sama kita ikuti arahan dan sambutan dari Bapak Wali Kota Tangerang kepada Bapak Arif Erwis Mansyah. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat semuanya. Ibu Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang yang saya hormati dan saya banggakan seluruh jajarannya, Bapak Ibu, para undangan yang ikut menghadiri kegiatan program TIK Talk ya, masyarakat Kota Tangerang yang saya cintai. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahim secara virtual dalam rangka mendorong pemanfaatan aplikasi Tangerang Live untuk Tangerang yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih baik. Jadi Bapak Ibu hadirat sekalian, pada kesempatan ini tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa
karena kita bisa bersilaturahim dan juga nantinya bisa mendengarkan berkaitan dengan program Tangerang Live yang sekarang ini sudah masuk versi 6 ya. Dari versi 6 juga sudah banyak pengembangan-pengembangan. Dan tentunya kita berharap dengan pemanfaatan aplikasi super app Tangerang Live ini pelayanan-pelayanan masyarakat bisa lebih mudah ya dan lebih cepat dilayani dan ditangani. Untuk itu saya berharap melalui media chat yang ada di aplikasi Zoom, Bapak Ibu nantinya berkenan memberikan masukan, ya, saran, catatan, ya, agar aplikasi ini bisa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh pelayanan yang ada di Kota Tangerang. Yang kita tahu bahwa aplikasi ini buat masyarakat para pencari kerja, ya sudah ada job fair online, ya, dan juga untuk rapot, untuk sekolah-sekolah dan banyak lagi sebenarnya aplikasi fitur-fitur yang sudah disiapkan oleh teman-teman Dinas Kominfo. Begitu juga saya ingin mensosialisasikan berkaitan juga kebutuhan pelayanan kaitan kegawat daruratan yang bisa dilayani oleh aplikasi Tangerang Live ini. Kalau masyarakat butuh ambulan, butuh mobil jenazah dan kebakaran dan lain sebagainya bisa memanfaatkan aplikasi. Jadi kami pemerintah kota terus berupaya berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang. Mudah-mudahan ini bisa disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, baik di lingkup Dinas Pendidikan, masyarakat, di RT, di RW, ya, sehingga masyarakat-masyarakat lain nantinya bisa memanfaatkan aplikasi Tangerang Live ini. Rasanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah baik mengadakan kegiatan sosialisasi pemanfaatan aplikasi Tangerang Live maupun Bapak Ibu yang ikut menghadiri kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa aplikasi Tangerang Live senantiasa menjadi tools atau alat komunikasi dan juga pelayanan bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang. Terima kasih, tetap semangat dan bangga menjadi bagian dari Kota Tangerang, dan mohon doa, dukungan, partisipasi kepada seluruh warga masyarakat karena insya Allah Kota Tangerang tahun ini di tanggal 28 Februari nanti akan berulang tahun yang ke-30. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi warga masyarakat yang tetap semangat dan bangga menjadi bagian dari Kota Tangerang. Tangerang, ayo. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wali atas arahannya ya. Yang pasti nanti Pak Wali tadi mengajak kita semua untuk mensukseskan program-program pembangunan yang ada di Kota Tangerang. Khususnya tadi juga dikatakan bahwa ini dalam rangka peningkatan penggunaan aplikasi Tangerang Live. Dan jangan lupa ya, seperti Pak Wali sampaikan tadi, 28 Februari nanti Kota Tangerang ulang tahun yang ke-30. Semuanya kita semangat ya, menjunjung, kita mendukung program-program pembangunan yang ada di Kota Tangerang dan selalu semangat untuk kota kita. Baik, terima kasih Pak Wali ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bincang santai ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau yang lainnya boleh disampaikan, tapi untuk sementara waktu demi tertibnya acara kita bisa menyampaikannya melalui kolom chat ya. Baik, saya mungkin kembali ke Bu Kadis ya, sebelum ke Pak Rizky Sunario. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu disampaikan kembali, Bu Kadis. Masih bersama saya, Bu Indri? Ya, Pak Tista bisa langsung ke materi aja oleh Pak Kabid Igof. Pak Rizky ya, oke. Dipersilakan. Baik, ya. Baik Bu Indri, kita langsung ke materi ya, karena memang ini sifatnya lebih ke TOT mungkin untuk edisi pertama ini ya. Mungkin lain kali lebih ke bincang-bincang ya. Untuk edisi pertama ini kita masih ke TOT ya. Jadi nanti akan disampaikan materi terkait dengan Tangerang Live. Nanti dari awal tuh, kalau nanti akan disimak dari awal seperti apa Tangerang versi 1 sampai versi terakhir versi 6 yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan E-Government Dinas Kominfo Kota Tangerang, Pak Rizky Sunario. Pada Pak Rizky Sunario, silakan. Pak Rizky. Mohon izin Pak Tisna. Oh, Pak Sandi. Oke. Iya, mungkin Pak Rizky sedang berhalangan jadi diwakili oleh Pak Sandi ya. Iya, sepertinya Pak Rizky sedang ada tugas lain jadi. Sedang ada tugas lain. Baik. Tugaskan. Baik, apa kabar Pak Sandi? Sehat-sehat selalu ya.
Sudah siap nih. Oke, Mas Andi nanti akan Assalamualaikum. menyampaikan terkait dengan Tangerang Live ya dari awal sampai akhir. Jadi mungkin sebelum ada pertanyaan dan lainnya, kita simak dulu sama-sama penjelasan terkait dengan super apps kita Tangerang Live dari Pak Sandi. Persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat Bapak Wali Kota Tangerang, Bapak Bisa, Ibu Kadis Kominfo, Ibu Indri, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, serta teman-teman semua. Mohon maaf sebelumnya, yang seharusnya mengisi materi harusnya Pak Rizky, Kepala Bidang Pengembangan Government, cuman dikarenakan Pak Rizky ada kegiatan lain, maka saya ditugaskan untuk sedikit menyampaikan materi terkait Tangerang Live. Mudah-mudahan tidak merubah isi dari pertemuan kita. Izin saya share screen mungkin Pak Tisna ya. Silakan Pak Sandi. Mungkin sebelum saya mulai, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Tisna bahwa aplikasi Tangerang Live itu sudah ada dari tahun 2016, tepatnya di tanggal 16 Agustus tahun 2016, di mana sampai saat ini Tangerang Live bereformasi menjadi versi 6. Tangerang Live itu merupakan arahan dari Bapak Wali Kota pada saat itu bahwa di tahun 2016 itu masing-masing OPD memiliki banyak layanan, namun sepertinya masyarakat akan bingung untuk mengakses layanan tuh karena terlalu banyak. Jadi makanya Pak Wali minta ada satu super apps yang bisa digunakan oleh masyarakat sehingga masyarakat hanya menggunakan satu interface. Jadi portal aplikasi mobile milik pemerintah ini dibangun untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Nah, ini di versi 6 ini juga kita merubah logo Tangerang Live sesuai dengan visi misi Wali Kota dengan kata live, di mana itu merupakan singkatan, L-nya ada livable, itu kita analogikan dengan logo daun, dimaksudkan agar warga Kota Tangerang nyaman dan aman berada tinggal di Kota Tangerang. Huruf I itu investable, kita analogikan dengan gambar mata uang kita rupiah, di mana konsep ini dimaksudkan Kota Tangerang menjadi tempat yang layak investasi dalam segala bidang karena ditunjang oleh berbagai aspek yang menarik para investor untuk berinvestasi di Kota Tangerang. Terus huruf V artinya visitable, kita analogikan dengan pin lokasi yang bertujuan agar Kota Tangerang menjadi tempat yang layak untuk dikunjungi oleh turis lokal maupun mancanegara. Dan yang terakhir huruf E itu City, kita analogikan dengan logo jaringan atau WiFi, bahwa konsep ini mengatakan bahwa Kota Tangerang bisa ke dalam kota pintar. Nah, ini tampilan transformasi Tangerang Live dari versi 1 sampai dengan versi 6. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa Tangerang Live versi 1 itu muncul di bulan Agustus, tepatnya tanggal 16 Agustus 2016, di mana fitur yang ada di dalam aplikasi Tangerang Live versi 1 ada fitur berita, fitur raksa, e-paper, siap kerja, segah, dan perizinan. Kemudian terus diupdate menjadi versi 2 di tanggal 28 Februari tahun 2017, di mana di upgrade yang kedua itu ada sedikit perubahan user interface, dan ada penambahan menu antara lain mobil ambulan, mobil jenazah, dan menu bantuan. Lalu di versi 3 itu lahir di update di tanggal 25 April tahun 2017. Ada beberapa tambahan, di situ ada fitur JDIH, ada penambahan fitur berita OPD, ada penambahan fitur prediksi cuaca, dan fitur-fitur lainnya. Lalu
update ke versi 4 juga agak beda nih dengan versi 3. Jadi tampilannya juga diganti. Itu kita update di tanggal 16 Maret tahun 2018. Lalu sebelum update ke versi 6, ada versi 5, itu diupdate di sehari sebelum ulang tahun Kota Tangerang, 27 Februari tahun 2019. Di sini kita ada perubahan tampilan, juga ada penambahan fitur layanan RT/RW. Nah, baru di versi 6 itu lahir di tanggal 4 November 2019, di mana ini sangat berbeda dengan Tangerang Live versi 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa? Karena di dalam versi 6 ini yang pertama kita sudah user friendly, tampilannya kita buat lebih menarik. Terus di dalam Tangerang Live versi 6 ini kita ada 2 model layanan. Jadi ada layanan yang bersifat transaksional, ada juga layanan yang bersifat non transaksional. Jadi kalau yang bersifat transaksional itu masyarakat atau pengguna aplikasi Tangerang Live harus mendaftarkan diri sebagai pengguna Tangerang Live yang terverifikasi. Jadi nanti ada saat mereka mendownload aplikasi Tangerang Live, kalau mereka mau menggunakan fitur-fitur yang bersifat transaksional itu mereka harus daftar, di mana daftarnya menginput NIK, dan juga seperti aplikasi lain itu foto KTP serta foto selfie. Kenapa? Karena kami ingin bahwa aplikasi Tangerang Live ini bersifat personal. Jadi karena dalam menu layanan yang ada di Tangerang Live itu juga sifatnya personal, seperti ada bantuan dan lain-lain. Jadi kita nggak mau nanti aplikasi Tangerang Live digunakan secara tidak benar gitu. Misalkan ada orang lain yang mengajukan bantuan dengan atas nama orang lain. Makanya di versi 6 ini kita buat seperti itu. Nanti hasil registrasi akan verifikasi sama teman-teman helpdesk di belakang, di backend-nya. Baru setelah terverifikasi baru bisa menggunakan layanan yang transaksional. Tapi kalau untuk yang layanan yang tidak transaksional itu tidak perlu melakukan registrasi. Nah, ini ada 14 layanan di dalam aplikasi Tangerang Live versi 6. Ada layanan kependudukan, perizinan, informasi, pengaduan, kesehatan, layanan ekonomi, layanan islami, layanan ketenaga kerjaan, layanan pendidikan, layanan kesra, dan nanti lain sebagainya akan kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini konsep dari aplikasi Tangerang Live. Jadi kita udah open API, jadi semua menu yang ada di dalam aplikasi Tangerang Live itu integrasi dengan menu di backend atau di menu admin. Jadi di samping ada aplikasi mobile-nya, di belakang proses itu ada aplikasi admin. Ya, seperti contoh misalkan ada layanan tim sport, itu nanti di pengajuan yang latihan GOR yang diminta atau diinginkan sama masyarakat, itu nanti di belakangnya ada admin di belakangnya. Contoh misalkan ada jadwal yang bentrok, nanti dikonfirmasi sama admin lewat aplikasi di belakangnya. Terus ini interaksi masyarakat dengan pemerintah itu ada e-paper, ada event, ada JDH. Di JDH nanti masyarakat bisa melihat aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Tangerang, baik Perda maupun Perwal. Terus ada interaksi masyarakat dengan bisnis. Di sini kita ada aplikasi Segar, ada menu juga aplikasi pasar online yang belum lama baru kita launching. Terus ada interaksi masyarakat dengan masyarakat. Itu ada tim sport, yaitu aplikasi yang digunakan masyarakat untuk melakukan sewa latihan GOR di Kota Tangerang maupun member GOR di Kota Tangerang. Apa sih keunggulan dari Tangerang Live? Yang pertama itu efektif, bahwa aplikasi Tangerang Live ini sangat mempermudah pelayanan masyarakat di wilayah Kota Tangerang, di mana saya pikir hampir semua layanan yang ada di Kota Tangerang itu sudah ada di Tangerang Live. Contoh seperti misalkan kalau dulu kita mau janjiin dengan ketua RT atau RW untuk membuat surat pengantar, maka kita bisa menggunakan aplikasi Tangerang Live. Di situ ada layanan RT/RW di mana masyarakat bisa janjian ketemuan, kan RT/RW kadang-kadang susah untuk bertemu ya. Jadi di aplikasi Tangerang Live itu bisa janjian dengan
dengan RT RW di melalui aplikasi Tangerang Live. Nanti RT RW juga melanjutkan pengajuan melalui aplikasi Pangkas, nanti akan diproses sama teman-teman di kelurahan, di kecamatan, dan nanti surat pengantarnya juga bisa langsung download di dalam aplikasi Tangerang Live. Terus aplikasi Tangerang juga sangat inovatif, juga selalu dikembangkan, terus kita juga selalu berinovasi apa saja sih ini yang harus kita tambahkan, kita kembangkan di aplikasi Tangerang Live. Terus yang ketiga, mudah digunakan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tampilan dari Tangerang Live versi 6 saya pikir udah user friendly, jadi masyarakat sepertinya sudah banyak yang juga menggunakan aplikasi lain. Di Tangerang Live ini sudah kita menyesuaikan dengan tampilan aplikasi lain. Terus yang keempat, kayak fitur saat ini ada 35 menu yang bisa diakses oleh masyarakat terkait kebutuhan pelayanan publik. Nah ini kalau data yang kita dapatkan untuk yang mendownload Tangerang Live saat ini itu ada 981.212. Hanya saja tidak semua masyarakat yang melakukan download itu sebagai pengguna tetap aplikasi Tangerang. Saat ini baru ada 396.002 pengguna yang sudah melakukan verifikasi. Mungkin setelah kita melakukan acara seperti ini, mudah-mudahan sih teman-teman bisa, yang ada di sini bisa ikut mensosialisasikan bahwa ini ada Tangerang Live loh yang bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik di Kota Tangerang. Nah, ini pengembangan Tangerang Live sebagai ekosistem berkelanjutan di mana penyelenggaranya saat ini ada Dinas Kominfo, terus dukungan regulasinya Dinas Kominfo sebagai penyelenggara platform sistem elektronik, dan penggunanya ya adalah masyarakat Kota Tangerang. Terus pemilik dari Tangerang Live ini adalah pemerintah Kota Tangerang sebagai pemilik platform dan kekayaan intelektual. Nah ini beberapa menu yang ada di dalam Tangerang Live. Tadi semuanya kita konsepkan berdasarkan warna. Kayak tadi yang di awal saya sampaikan, livable, itu berarti menu Tangerang Live yang apabila ada di dalam ikonnya itu ada logo warna hijau, ya berarti kita anggap itu sebagai menu yang berkaitan dengan livable. Untuk yang investable itu ada logo berwarna orange, yang visitable berwarna merah, dan Kota Pintar itu logonya berwarna biru. Nah ini tampilan depan aplikasi Tangerang Live ini. Dari atas itu ada banner ini itu nanti akan ada informasi terbaru yang disampaikan oleh admin. Jadi ini akan terus berubah apabila ada informasi terbaru terkait Kota Tangerang, itu akan kita tampilkan di banner tersebut. Terus ke bawah sedikit itu ada label vaksin, ada rencana vaksin. Jadi nanti seperti tadi saya sampaikan, kita perlu registrasi biar kita tahu by nick. Pada saat masyarakat login bisa ketahuan saya sudah vaksin berapa kali sih. Kalau vaksinnya di Kota Tangerang ataupun di luar Kota Tangerang itu insya Allah akan ada. Contohnya ini ada pada saat login sudah terlihat bahwa yang bersangkutan sudah melakukan vaksin sebanyak 3 kali. Terus ada tombol pencarian bisa mencari semua menu yang di Tangerang Live. Terus ada lagi menu favorit, ini seperti aplikasi yang lain. Jadi masyarakat bisa memilih menu apa saja yang menjadi favorit untuk ditampilkan di halaman depan. Jadi ini bisa dirubah-rubah sama masyarakat sendiri. Jadi misalkan ada beberapa menu yang selalu bisa yang menjadi favorit. Nah itu teman-teman atau masyarakat bisa mengcustom. Tapi ada beberapa menu yang tidak bisa dirubah seperti tombol darurat, karena tombol darurat ini akan selalu ada di halaman depan, karena ini bisa digunakan buat masyarakat apabila sedang ada darurat, terus bisa diklik tombolnya, itu akan otomatis akan tampil di interface-nya aplikasi Sigap. Nanti akan ada timbul semacam notifikasi di admin, terus bisa kelihatan siapa yang memencet tombol tersebut. Nanti mungkin bisa dihubungi sama teman-teman admin di ruangan TLR. Terus yang ke bawah ada berita kota, itu menampilkan semua berita yang di input oleh admin
Dan ini terintegrasi dengan dengan website tangerangkota.go.id. Jadi semua berita yang disampaikan di website Kota Tangerang itu akan muncul di aplikasi Tangerang Live. Kayaknya agak ini PPT saya. Kita lanjut pakai PDF aja Pak Tisna ya. Nah ini ada tadi kita lanjut ke tab cuaca. Tab cuaca itu menampilkan informasi cuaca di Kota Tangerang. Terus tab riwayat itu semacam history, jadi masyarakat yang menggunakan aplikasi Tangerang Live yang bersifat transaksional itu akan terekam historinya di menu riwayat. Jadi misalkan mengikuti kegiatan job fair online itu akan terlihat di menu riwayat ini dia sudah diterima atau belum itu bisa dilihat. Terus ada inbox itu semacam notifikasi kalau ada berita terbaru atau ada informasi terbaru itu akan muncul ke dalam inbox. Terus ada tab profil ini berisi identitas dari pengguna dan juga bisa mengubah profil, bisa mengubah foto profil dan lain sebagainya. Nah ini layanan-layanan yang ada di aplikasi Tangerang Live. Nah sekarang Tangerang Live ini kita sudah kembangkan untuk aplikasi pembayaran cashless. Hanya pembayaran tetap melalui dompet digital ataupun bank lain. Di sini ada tiga menu yang fiturnya itu kita sudah bisa gunakan untuk bayar cashless, antara lain Tim Sport. Jadi Tim Sport itu masyarakat bisa melakukan sewa latihan GOR di Kota Tangerang itu setelah mereka milih jadwal yang sudah ada, berapa jam mereka sewa, itu mereka harus bayar dulu melalui pembayaran cashless. Nanti kalau untuk yang T-Sport itu baru metode pembayaran virtual account. Jadi setelah mereka pilih jadwal, mereka akan mendapatkan virtual account. Nanti mereka bisa dibayarkan melalui bisa bank BJB ataupun bank lainnya. Terus yang kedua ada pajak dan retribusi. Jadi kalau nggak salah baru minggu kemarin kita selesai kembangkan di aplikasi pajak dan retribusi untuk SPPT PBB itu sudah bisa bayar menggunakan kris. Jadi masyarakat tidak perlu untuk membayar PBB tidak perlu susah-susah, tinggal akses menu pajak dan retribusi, nanti bisa pilih mau tahun berapa mereka membayar pajak PBB-nya, nanti SPPT-nya bisa keluar krisnya, masyarakat bisa bayar mulai dompet digital kayak OVO, Gojek, bank lain sebagainya yang metode kris. Itu nanti setelah dibayarkan di dalam aplikasi di menu ini juga itu bisa mendownload STS digital yang sudah dibayarkan. Terus yang ketiga ada pasar online. Nah ini juga nih baru kita launching kemarin pada saat safari pembangunan di Kecamatan Cipondo. Untuk Pak Wali juga sudah menyampaikan ke masyarakat bahwa kita punya aplikasi pasar online di mana masyarakat bisa belanja secara online, terus juga bisa dibayarkan secara cashless, sama seperti tadi di pajak dan retribusi. Jadi bisa memakai kris. Jadi nanti bisa pesan sayuran, bisa pesan buah, bisa pesan apapun lah yang dijual di pasar online. Nanti dihitung jaraknya berapa, nanti masyarakat bisa nge-tracking setelah dibayar, diproses sama teman-teman di PD Pasar, nanti masyarakat bisa tracking layanannya sudah sampai mana. Seperti aplikasi Gojek, nanti bisa melihat masyarakat Gojeknya sedang mengambil pesanan kah atau sudah mengantar pesanan, nanti bisa terlihat di aplikasi Tangerang Live. Nah, tadi fitur PBB yang tadi saya sampaikan itu ada SPPT, ada tagihan itu bisa melihat tagihan PBB-nya, terus ada SPPT, terus bisa tadi STS bisa mendownload yang sudah dibayar. Tadi Tim Sport juga sama, ada latihan, ada member, ada event. Nah, yang belum kami kerjakan itu event. Nanti event ini masyarakat bisa melakukan sewa gor yang di-set sama teman-teman di Spora untuk kegiatan event. Nah, ini juga fitur pasar online. Nah, ini fitur layanan ekonomi. Tadi ada Segar, terus ada yang baru, kita kemarin baru tambahkan, ada menu si ganteng. Nanti pada saat akses itu akan
direct ke aplikasi Si Ganteng punyanya BUMD, Perumda PDAM ya. Nah, ini fitur layanan kesehatan, ada simpati RS, terus ada info COVID, ada vaksin. Ini bisa kelihatan nanti, contohnya Gani Prayoga bisa kelihatan dosis pertamanya di mana, dosis keduanya di mana, dosis ketiganya di mana. Terus ada layanan Islam juga, bisa bayar zakat juga di aplikasi Tangerang Live, bisa melihat jadwal sholat, bisa melihat masjid terdekat di aplikasi Tangerang Live. Nah, ini mungkin nggak saya jelaskan satu persatu, ini contoh layanan, semua layanan yang ada dalam Tangerang Live, ada layanan informasi, ini ada e-paper, ada e-news, ada JH, ada tim sport, ada Si Abang, ada layanan, terus ada layanan kesehatan, ada layanan transportasi, ada layanan ketenaga kerjaan. Nah, ini fitur yang sekarang lagi banyak diakses sama masyarakat, itu adalah layanan kakak kerja. Itu nanti akan saya sampaikan ada menu-menu apa saja sih yang diakses sama masyarakat. Terus ada layanan ekonomi, tadi ada layanan Islami, layanan pendidikan, itu bisa ngelihat Erapot, juga termasuk ada PPDB, dan nanti Erapot SD bisa terlihat di sini. Jadi kalau anak masyarakat yang anak ya sekolah di SD Tangerang, itu kita inputnya pakai website Erapot, dan nanti bisa terlihat rapotnya di aplikasi Tangerang Live. Terus ada layanan pengaduan, layanan perizinan, layanan kependudukan, yang terbaru nih layanan statistik dan geospasial, ada Tangerang 1 data, Tangerang 1 peta. Terus ada tombol layanan darurat, ada tombol darurat, ambulan gratis, mobil jenazah gratis, dan 119. Mungkin itu saja Pak Tisna, penjelasan singkat dari saya terkait aplikasi Tangerang Live. Dan sekarang aplikasi Tangerang Live selain ada di platform Android, juga bisa di-download di aplikasi iOS. Hanya saja mungkin menunya belum sama dengan aplikasi yang ada di Android, tapi kita terus kembangkan, kita terus mudah-mudahan ke depannya nanti menu yang ada di aplikasi Tangerang versi iOS itu bisa sama dengan menu yang ada di aplikasi Android. Mungkin itu saja penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembalikan ke Pak Tisna. Baik, terima kasih Pak Sandi. Ya, tadi sudah jelas. Halo, terima kasih Pak Sandi. Suara saya? Sama-sama Pak Tisna. Ya, masih banyak tadi sudah disampaikan oleh Pak Sandi dan sudah jelas ya. Saya kira itu aplikasi Tangerang Live dari awal hingga akhir, dan termasuk fitur-fiturnya ya, atau layanan-layanannya. Karena perlu Bapak Ibu ketahui, Tangerang Live ini sifatnya super apps ya, atau mungkin lebih mudahnya portal aplikasi. Jadi di dalamnya banyak aplikasi lagi, ada aplikasi lagi. Jadi kita sebutnya fitur layanan ya. Fitur layanan yang tadi juga sangat menarik Pak Sandi menyampaikan yang terbaru, yaitu pembayaran cashless ya. Dan juga ini buat anak muda nih Pak Sandi menarik sekali, itu ada sewa GOR. Ya, sewa GOR bisa melalui aplikasi Tangerang Live, dan nanti pembayarannya bisa melalui virtual account ya. Ini mohon maaf saya pakai 2 akun yang satunya bermasalah, jadi saya pakai akun yang satunya untung ada standby ya Pak Sandi ya. Jadi baik Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ya, atau mungkin saya mau nanya dulu nih, sebenarnya sejauh ini kalau misalnya untuk anak muda tadi kan ada GOR ya. Nah kalau untuk anak sekolah Pak Sandi, ini kan pesertanya guru-guru nih kebanyakan nih, jadi bisa menyampaikan kepada siswanya nih, wah biar anak-anak pada download dan menggunakan Tangerang Live nih, guru-guru kita, Bapak Ibu guru kita ini bisa menyampaikan ke siswa gitu. Apa nih kira-kira yang buat adik-adik kita di sekolah yang menarik, yang mereka bisa manfaatkan dari aplikasi Tangerang Live? Baik, terima kasih Pak Tisna. Kalau terkait dari layanan pendidikan, di kita tuh ada Erapot tadi yang saya sampaikan bahwa orang tua maupun anak murid itu kalau sekolah SD-nya di Kota Tangerang itu mereka bisa melihat nilai raport mereka, raport PTS maupun raport PAS mereka di aplikasi Tangerang Live. Selain itu juga ada Tangerang Belajar ya Pak Tisna ya. Tangerang Belajar ini aplikasi kita buat pada saat pandemi ya, waktu itu proses belajar mengajar dia dari rumah. Jadi kita buatkan aplikasi Tangerang Belajar versi web
di mana versi web itu dan digunakan oleh guru-guru. Kalau nggak salah waktu itu Dinas Pendidikan punya program 1000 video kalau nggak salah. Nah, video-video yang dibuat sama teman-teman guru itu diupload ke channel YouTube-nya masing-masing, dan kita buat aplikasi menu untuk Tangerang Belajar, bisa melihat videonya itu di Tangerang Live. Jadi teman-teman kalau mau belajar, kalau nggak salah guru-guru juga menyampaikan ke anak-anak muridnya untuk melihat materinya itu melalui Tangerang Belajar, Pak Tisna. Oke. Iya, terus juga Jadi ada pindah Tangerang sekolah, Belajar sebenarnya itu ada. udah lengkap ya Tuh, materi-materi ada untuk yang satu lagi anak fitur belajar pindah ya. sekolah, Pak Tisna. Oke, ada pindah Fitur sekolah pindah juga. sekolah. Nanti itu juga ada di Oke. aplikasi Tangerang. Itu sudah lama sebenarnya, Ya. mungkin belum tersosialisasi juga. Jadi memang bisa dikatakan pelajarnya harusnya cepat ya, yang belum download ya. Iya, betul, Pak Yang Tisna. belum download segera nih. Saya agak kesusahan dengan akun yang satu ini, mohon maaf. Jadi saya pakai akun backup nih, agak bergerak-gerak terus. Ini ada yang salah nih. Bentar. Ya, ini sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya nih, Pak Sandi, biar semangat nih peserta, boleh nanti bertanya ya. Boleh bertanya tapi melalui chat biar tertib nanti. No, ada dapat hadiah hadiah, Pak nih Tisna. buat peserta. Wah, luar Pak Sandi mau? biasa. Pak Sandi mau nggak nih? Ya. Oh, Ada ngasih materi dapat tumbler gratis ya Tangerang nih? Live. Pak Sandi sebagai pembicara saat ini dapat satu, dapat dua. Alhamdulillah. Boleh ya. Ada Makasih. ini dan juga ada kaos nih, Pak Sandi. Semuanya adalah merchandise Tangerang Live. Luar Lihat. biasa. Nah, Jadi nggak rugi juga ya Tangerang kalau Live. kita ikut acara ini ya, Pak Tisna ya? Iya dong. Ya, tapi nggak bisa semua orang, Pak Sandi ya dapat ini. Jadi tumbler atau kaos nanti, tapi nggak semua orang karena banyak ini, sekitar pesertanya ada 500 lebih ya. Jadi nanti silakan yang bertanya dan pertanyaannya terpilih, kirim pertanyaan di kolom chat dan pertanyaan yang terpilih nanti akan mendapatkan merchandise dari kami gitu ya. Pak Sandi, saya mau tanya lagi nih. Boleh. Ini kan pelajar termasuk pelajar dan mahasiswa. Saya lihat di kantor itu banyak tuh anak-anak pelajar dan mahasiswa yang ngadain penelitian terkait dengan Tangerang Live nih. Kira-kira berdasarkan pengalaman Pak Sandi, mengapa mereka tertarik terhadap aplikasi Tangerang Live ini? Sambil kita menunggu pertanyaan nih. Betul. Tahun lalu sih lebih banyak ya. Lebih banyak ya. Pak Tisna itu bahkan kampusnya juga bukan hanya di Kota Tangerang, Pak Tisna. Saya juga kaget. Oh iya. Oh. Iya. Di Cilegon kadang-kadang Tirta juga tiba-tiba datang ke kami mengajukan permohonan untuk bisa magang sama skripsi gitu di Kota Tangerang. Cuman saya lihat judulnya apa? Judulnya Tangerang Live kebanyakan itu. Oh, kenapa? Karena saya lihat, saya sudah download Pak aplikasi Tangerang Live. Saya pikir menarik menu-menunya, bisa membantu masyarakat Kota Tangerang untuk mendapatkan pelayanan publik. Terus saya tanya, banyak nggak teman-teman kamu? Ya Pak, sebelum saya juga setahun sebelumnya juga ada yang mengajukan permohonan magang terkait Tangerang Live. Nah, maksudnya daerah lain yang mungkin mereka tinggal di Kota Tangerang tapi mereka kampusnya di luar Kota Tangerang tapi tertarik gitu. Mudah-mudahan sih teman-teman yang ada di Kota Tangerang juga ikut sama seperti teman-teman yang di luar daerah juga. Bahkan ada yang di Jakarta kalau nggak salah. Iya. Sempat juga. Iya. Jadi sejauh ini memang sangat menarik ya buat mereka karena memang seperti saya sampaikan di awal tadi, ini jawaban atas kebutuhan masyarakat ya. Karena pada saat kita berbicara kebutuhan, iya. Satu lagi mereka nyari-nyari di Tangerang itu yang ada aplikasi seperti ini hanya di Kota Tangerang. Makanya mereka tertarik sekali. Gitu. Oh ya luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong, boleh tepuk tangan dulu ya. Tadi benar dong pada saat prolog, kalau tadi Pak Sandi ikutin saya pada saat prolog tadi, pada saat pembukaan saya mengatakan bahwa ketika di seminar itu kan berbicaranya mengatakan sudah saatnya pemerintah daerah atau pemerintah itu memiliki super apps. Dan saya katakan dengan bangganya, saya katakan we've got what it takes gitu kan. Kita sudah punya apa yang sudah dimiliki, apa yang dibutuhkan gitu. Dan super apps sejak 2016 dan ternyata betul, saya tidak salah Pak Sandi mengatakan tadi bahwa
hanya di Kota Tangerang seperti ini. Artinya aplikasi banyak ya, cuma yang sifatnya super apps ya, yang berupa portal ya, Pak Sandi ya. Ya. Yang berupa portal aplikasi, yaitu hanya di Kota Tangerang. Makanya tidak salah kalau kemudian Kota Tangerang dinyatakan sebagai rujukan dari aplikasi ini ya. Terus tadi Pak Sandi juga saya sedikit tadi kalau untuk masyarakat luas kan minimal NIK ya, cek NIK Betul. segala macam itu bisa gitu ya. Karena ada orang pernah waktu musim vaksin kemarin itu banyak kan yang kasus NIK-nya salah gitu loh. Sebenarnya seharusnya tidak usah terjadi karena masyarakat bisa ngecek langsung kan di aplikasi ini ya, Pak Sandi ya. Ya memang ada ini Pak Tisna, semenjak kalau nggak salah bulan Maret kemarin kan, kalau dulu kita masih bisa pengecekan NIK otomatis untuk yang warga dalam kota ya Pak Tisna ya. Tapi semenjak ada kebijakan siap terpusat itu kalau nggak salah di bulan Maret 2022 kalau nggak salah. Nah itu memang kita sudah tidak bisa lagi secara otomatis pengecekan NIK yang dalam kota. Nah, namun tadi untuk registrasi kita tetap menyamakan data berdasarkan KTP yang diupload oleh pengguna gitu. Jadi insya Allah sih di Tangerang Live semua KTP baik yang mengajukan itu luar kota maupun dalam kota itu kita verifikasi sesuai data KTP yang mereka upload. Dan itu juga bisa menjadi data kami gitu loh untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya. Oke. Ya, tapi sebelumnya nih, sebelumnya Mulai nih, kelihatan. Mas Sandi mulai ada pertanyaan nih, Pak Sandi. Oke. Boleh. Nah, saya udah benar nih akun yang satunya ya, kelihatan beda nih. Jadi memang ada masalah tadi dengan jaringan internetnya. Nah, pertanyaan pertama nih akan saya bacakan. Jadi mungkin akan saya pilih beberapa pertanyaan, Pak ya. Oh, ini pertanyaannya sih simpel ya, tapi ini perlu harus tahu nih. Pertanyaan dari Pak Zainal Mutakin. Apakah sama tampilan di Android dan di App Store, maksudnya di iOS ya, iPhone? Apakah sama tampilan di Android dengan di iOS, di iPhone? Sandi, simpel pertanyaan, tapi perlu disampaikan juga nih. Ya. Langsung saya jawab, Pak. Ya, silakan. Oh, ya tadi yang saya sampaikan di akhir saya materi, memang tampilannya saat ini belum semuanya menu ada Pak Tisna ya. Tapi kalau secara tampilan aplikasinya sama, Tisna, karena data yang kita pakai di aplikasi Android sama aplikasi iOS itu sama. Cuman memang menunya belum semua ada di aplikasi iOS. Karena kan kita baru dapat tenaga ahli itu di tahun-tahun kemarin kalau nggak salah. Makanya kan iOS itu mungkin Tangerang versi iOS itu muncul baru belakangan ya. Nah, tapi ke depan insya Allah ada beberapa yang sudah kita kembangkan, tapi memang belum kita update ke Play Store-nya, ke App Store, karena memang proses bukan ACC ya, maksudnya aplikasi yang proses persetujuan lah dari admin App Store itu jauh lebih strict ya daripada yang Play Store. Tapi ke depan kita akan coba samakan gitu, karena ada beberapa fitur yang nggak ada di aplikasi versi iOS. Contoh seperti tadi Tangerang Cakap Kerja sama TeamSpot itu belum ada di aplikasi versi iOS. Yang ada hanya aplikasi Job Fair. Padahal Job Fair itu ada di dalam aplikasi Tangerang Cakap Kerja. Nah itu ke depan kita akan coba kembangkan Pak Tisna. Iya, oke, biar baik ya. sama. Ya, jadi sejauh ini memang masih dalam pengembangan ya, karena memang jalannya tidak barengan ya, Pak. Betul. Pak Sandi. Jadi mungkin harap maklum nih yang pakai iPhone ya, di iOS itu tidak belum sama, bukan tidak sama. Suatu saat diharapkan sama ya. Tadi lagi kejar. Kita harapkan sama. Jadi kita ngembanginnya, kalau sekarang kita ngembangin dua nih Pak Tisna. Aplikasi Android sama aplikasi iOS. Tapi kalau menunya nanti sudah sama, sudah bareng, nah kita nanti ngembanginnya hanya satu platform, tapi bisa dipakai di dua Android. Tapi karena sekarang modelnya kayak beda start ya, jadi kita ada yang ketinggalan lah. Nanti kalau jalannya udah bareng, nah kita lebih mudah nih ngembanginnya. Kita ngembangin sekali,
Tapi bisa dipakai Untuk di dua. Android, bisa di iOS. Iya, betul. Untuk Betul. dua sekalian ya. Jadi Betul. Pak Sandi bisa fokus itu ya, nggak usah lihat. Kalau sekarang masih lihat kiri kanan nih, Iya, Android, iya. iPhone. Nah, nanti fokus ke depan aja karena begitu jalan udah dua-duanya masuk lah, luar biasa Mas Betul, Sandi. betul. Kacamatanya tambah tebal aja nanti Mas Sandi. Ya, tambah semangat nanti ya. Ya, siap. Baik, nanti pertanyaan berikutnya nih Pak Sandi, kita pilih-pilih dulu ya karena banyak pertanyaannya. Boleh. Mohon ya ini mohon apa nih? Pertanyaan saya yang ini dulu deh. Assalamualaikum Pak, mohon maaf bertanya, tempo hari saya lihat pelayanan BLK di laman About Tangerang, salah satu IG di Kota Tangerang ya. Katanya bisa didaftar di Tangerang Live di fitur Cakap Kerja. Namun sewaktu saya cek di fitur Cakap Kerja BLK-nya masih kosong. Mohon bantuannya Pak, bagaimana cara mendaftar BLK di Tangerang Live. Jadi dapat informasi terkait BLK nih Pak Sandi, Betul. dan bisa daftar di Tangerang Live, tapi ketika dicek ternyata masih kosong. Masih kosong, maksudnya belum ada pilihan apa gimana? Kosong, berarti belum ada ya, belum ada pilihan. Mau daftar yang mana gitu. Tolong bisa disampaikan apa yang terjadi nih? Baik, baik. Ya, jadi gini, bisa saya tadi yang dari awal bahwa ini kan aplikasi terintegrasi ya. Iya. Tista. Jadi kalau Cakap Kerja berarti kita bicara teman-teman dari Disnaker. Nah, memang di dalam aplikasi Cakap Kerja itu banyak sekali menu dalamnya, seperti permohonan kartu kuning, terus ada pelatihan tadi BLK, ada juga pelatihan kewirausahaan, termasuk ada job fair yang offline, job fair yang online, itu semua ada di dalam aplikasi Cakap Kerja. Nah, terkait dengan ketersediaan pelatihan BLK maupun job fair ataupun kewirausahaan itu tergantung admin yang dari Disnaker. Jadi pelatihan BLK itu kalau nggak salah ada jadwalnya. Ada jadwalnya, ada tahapan. Jadi kalau teman-teman admin dari Disnaker itu membuat satu pelatihan BLK contohnya, nah itu akan muncul misalkan pelatihannya sekarang nih dari tanggal 10 sampai tanggal berapa pendaftarannya itu akan muncul di dalam aplikasi Tangerang. Baru mereka bisa mendaftar. Tapi kalau teman-teman Disnaker tidak membuka pelatihan BLK, ya maka dari tampilan di Tangerang Kerjanya juga tidak ada. Contoh sekarang nih job fair, kalau bisa dilihat teman-teman di masyarakat lihat di aplikasi Tangerang Live itu tidak ada yang tersedia karena memang belum ada job fair yang dilaksanakan secara mungkin sekedar informasi nih tanggal 26 tanggal 27 Februari dalam menyambut HUT kota itu kita sedang mengembangkan aplikasi job fair itu pelaksanaan yang ada di Stadion Benteng Ribon itu mungkin pelaksanaan job fair offline terbesar mungkin untuk menyambut sekarang 2 hari. Nanti tinggal tunggu saja. Tanggal berapa itu tadi? sih Pak Tisna. Tanggal 26 dan 27 Pak Tisna. Oh, 2 hari ya, 26 dan 27 Iya, 2 hari, 26, di 27 Stadion Tangerang Ribon, Stadion Benteng Betul. ini ya. Betul. Stadion Benteng. Jadi teman-teman tuh catat ya, itu ada job fair yang skalanya besar ya, dan itu dilaksanakan selama 2 hari dalam menyambut HUT Kota Tangerang yang ke-30 ya. Baik, jadi memang terintegrasi, artinya ketika dari Disnaker itu ada, otomatis tampil di aplikasi Tangerang Live ya. Jadi seperti itu. Betul. Jadi ibaratnya Dinas Kominfo Tangerang Live itu hanya sebagai menyediakan displaynya ya, Pak Sandi ya. Betul, karena semua admin ada di sana ya, semua admin ada di sana. Jadi tapi ketika dari Disnaker upload otomatis ada gitu ya. Jadi ditunggu aja ya. Tadi pertanyaan dari Bu Eka Nurul tadi ya. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan terkait e-raport nih ya. Apakah di fitur Tangerang Live memberikan aplikasi komunikasi 2 arah? Ya, pertama itu apakah ada komunikasi 2 arah? Kemudian selain raport pendidikan dan video pembelajaran, apakah di Tangerang Live juga menyediakan portal khusus Dinas Pendidikan untuk sekolah agar dapat mengupload perkembangan pendidikan di sekolah tersebut? Oh, siap. Jadi selain ada raport ya, apakah juga ada portal khusus Dinas Pendidikan untuk dapat mengupload perkembangan pendidikan sekolah tersebut? Tuh luar biasa nih Pak Sandi. Pertanyaannya, ide dan pertanyaannya luar biasa. Jadi misalnya di SMA A nih, perkembangan seperti apa? Bisa nggak diupload di Tangerang Live? Sudah ada apa belum? Apa gimana? Silakan Pak Sandi. Kalau kaitan komunikasi 2 arah yang langsung sih saat ini belum ya Pak. Tapi masyarakat kan kita juga punya fitur layanan bantuan ya.
ya mungkin saran atau masukan itu, atau misalkan ada komplain atau apa, itu bisa disampaikan di melalui layanan bantuan tersebut. Nah, untuk ya tadi yang kaitan sama layanan pendidikan yang baru ada di aplikasi Tanggal Live yang saya sebutkan tadi. Dan mungkin perlu juga saya informasikan bahwa benar-benar dalam aplikasi Tanggal Live ini selain inovasi dari Kominfo itu yang inovasi lainnya itu juga dari OPD-OPD lain, Pak Tisna. Selain tadi ya tim sport itu dari Dispora, Ya. Tangerang Cakap Kerja itu dari Disnaker. Naker ya. Terus ada lagi dulu kita punya pasar online yang baru itu dari PD Pasar. Terus kita juga punya kayak akte lahir segala macam dari Capil. Ya kalau yang sekarang sih belum ada. Mungkin kalau tadi siapa yang bertanya, Ibu pengawas SMP Ibu Solihatun, mangga nanti bisa disampaikan juga ke dinas pendidikan mau seperti apa nanti modelnya. Nanti biasanya sih kita diundang sama teman-teman OPD, kita mau ngembangin ini dulu, bisa nggak tampil Tanggerang Live. Itu nanti kita akan coba kembangkan, Pak. Ya, jadi bisa ada kemungkinan sih teman-teman misalkan mau makasih nih kita udah dikasih masukan nih biar kita juga bisa kembangin fitur-fitur terbaru. Ya luar biasa ya Pak Sandi. Jadi sifatnya mungkin bisa kita tegaskan sifatnya itu adalah dinamis ya aplikasi ini. Artinya aplikasi ini terus berkembang. Makanya tadi kan kalau disimak ini versi 6 nih. Berarti kan ada versi 1 dulu. Ya. 6 aja udah titik 1.54. Nah, berarti hal seperti ini belum ada tapi justru jadi masukan buat Pak Sandi dan teman-teman nih ya di bagian pengembangan. Dan ini ide bagus ya. Di mana nanti masyarakat bisa melihat suatu sekolah di situ seperti apa pengembangan pendidikannya. Jadi bagus juga ya nanti ujung-ujungnya kita justru akan meningkatkan literasi atau pemahaman kita terkait pendidikan itu sendiri. Nah, bicara literasi nih Pak Sandi, ada pertanyaan dari Bu Wawat nih dari SDN Bu Wawat, terkait dengan peningkatan literasi, apakah sudah ada aplikasi dengan menu perpustakaan digital di dalam Tangerang Live? Perpustakaan digital, Pak Sandi, dalam aplikasi Tangerang Live sudah ada belum? Belum. Kalau terakhir kita bicara sama teman-teman DPAD ya, itu kita akan coba. Karena sekarang ini kalau nggak salah sudah ada satu sebenarnya platform aplikasi perpustakaan digital, tapi saya lupa namanya. Perpus apa itu di luar Tangerang Live, tapi kita kemarin sempat juga menjalin komunikasi sama teman-teman DPAD. Mungkin nanti makasih nih Bu Wawat nih masukannya, nanti kita coba masukkan ke dalam aplikasi Tangerang Live. Nanti bentuknya seperti apa nanti tergantung pembicaraan kami dengan teman-teman dari DPAD. Kita sih pengennya ada Pak, jadi bisa teman-teman bisa ngelihat nih perpus di Kota Tangerang ada buku apa aja, terus mereka bisa pinjamnya juga lewat aplikasi Tangerang Live. Iya. Tapi untuk saat ini kita belum ya, tapi pasti akan ada nih, karena memang saat ini kan juga perpustakaan juga ada perpustakaan digital ya. Nanti betul. Tinggal di linknya aja nanti. Ya tadi yang saya tegasin tadi, aplikasi Tangerang Live juga kaitan sama OPD gitu. Juga kadang-kadang kita juga harus bicara karena kan integrasi nih Pak Tisna nih, kalau kita bikin suatu menu, tapi kan berarti kan harus ada back end di belakangnya, harus ada admin di belakangnya. Nah kan kita juga harus bicara dengan yang sudah siap. Yang pasti kuncinya memang satu tadi sebenarnya Pak Sandi. Walaupun katakanlah belum ada, bukan berarti tidak bisa. Karena apa? Karena sifatnya Tangerang Live ini terbuka. Ketika misalnya ingin ada perpustakaan digital, ya nanti kita tinggal koordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang, nanti disiapkan, nanti tinggal di linknya ke Tangerang Live. Karena sifatnya portal jadi sekali masuk di dalam itu banyak gitu loh ya. Betul. Iya, jadi memang ide cerdas ini Dinas Kominfo menjadikan yang portal, artinya tempat berkumpulnya gitu ya, kalau bahasa sederhananya tempat berkumpulnya. Jadi nanti mungkin ini ada Bu Ade sebenarnya ya, ada Bu Ade dari Dinas Perpustakaan nih, mungkin bisa menyampaikan, tapi sayangnya operator di mute semua pesertanya, jadi tidak bisa, mungkin bisa lewat pesan ya.
Baik, terima kasih Pak Sandi nih. Ada pertanyaan berikutnya nih, mungkin kita bisa pilih lagi. Oh, ini ada pertanyaan agar lebih disosialisasikan kepada para RT RW. Ini sebenarnya bukan pertanyaan ya, agar lebih maksimal penggunaan di masyarakat. Nah, sebenarnya ini mah sering ya Pak Sandi ya. Saya Pak Iya. Sandi timnya juga Nah, itu sering ya. bagiannya Patisna tuh sering Iya, muter-muter tuh. sering ya. Jadi untuk Bu Caswani ya, Bu Caswani dari mana nih? Pak Caswani itu Pak kayaknya guru Caswani. saya tuh. Oh ya, Guru saya sekolah bahasa Inggris, sekarang kepala sekolah, Pak. Pak Caswani nih di SMP mana Iya. nih? Dulu guru saya di SMP 4, Patisna. Ini Sekarang jadi SMP kepala 9 ya. sekolah di SMP 9. Oke, Pak Caswani, Kepala Sekolah di SMP 9. Terima kasih Pak masukannya. Tapi sebagai informasi nih, seperti Pak tadi, betul di bagian saya ya, Pak Sandi tadi sampaikan, memang sudah sejauh ini kita keliling-keliling, kecamatan, kelurahan, ya, ke acara-acara gitu. Kita sosialisasi Tangerang Live dan Pangkas loh. Pak Sandi nggak cuma Tangerang Live, Pangkas. Jadi Pangkas itu mungkin sekilas nih tentang Pangkas itu adalah aplikasi di mana masyarakat bisa membuat surat pengantar dan aplikasi, jadi tidak lagi manual. Jadi sebenarnya kalau bicara digital ini dari hulu ke hilir udah lengkap nih Pak Sandi kita nih. Jadi Dari roadshow mulai, ya, Patisna ya. iya kita roadshow kemana-mana udah lengkap sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya Pak Caswani, terima kasih masukannya. Ya kita akan terus tingkatkan Pak. Tiap tahun kita selalu membuat kegiatan ya. Untuk saat ini kita belum turun nih karena masih acara seperti ini di fokus untuk OPD, dinas dan lain-lain. Nanti mungkin setelah HUT kota kita turun nih langsung ke lapangan. Karena biasanya kita memang sepanjang tahun Pak Sandi ya selalu sosialisasi ya. Baik, terima kasih Pak Kaswani ya. Ini ada juga pertanyaan terkait dengan ini Pak terkait dengan GOR nih dari SDN Gandasari. Saya Ilman dari SDN Gandasari, perihal GOR apakah sekolah bisa sewa Pak? Sekolah mau sewa nih Pak nih untuk kegiatan sekolah, misalnya untuk ekskul futsal dan bagaimana cara pembayarannya. Terima kasih nih. Intinya tadi pembayaran udah dijelasin ya, pembayaran tadi kan mau itu. Tapi boleh nggak Pak sekolah sewa? Boleh dong ya? Boleh kan Ya. masyarakat siapapun pengguna aplikasi Tangerang Live itu bisa sewa. Tapi untuk yang sekarang di tim sport itu kategorinya hanya untuk latihan, Patisna. Latihan dan member. Jadi kalau latihan itu kalau secara teknis boleh saya jelaskan mungkin? Ya, silakan Pak. Lanjut, jadi misalkan kalau untuk tim sport latihan itu tanggal yang akan terlihat di dalam aplikasi itu tanggal besok. Misalkan kita tanggal 10 nih. Itu yang terlihat adalah tanggal 11 sampai 14 hari ke depan, Pak Tisna. Jadi yang kalau untuk latihan tidak bisa melihat di luar 15 hari. Terus yang kedua tadi kategorinya member. Kategori member justru kebalikannya. Yang bisa disewa dari 15 hari ke depan. Jadi kalau tanggal 10 berarti jadwal yang terbuka itu adalah jadwal tanggal 25. Nah, tapi kalau latihan bisa pilih per hari, tapi kalau member nggak bisa. Jadi kalau teman-teman itu masyarakat itu mau sewa member GOR, itu harus langsung 3 bulan, Pak Tisna. Oh, langsung ya. Iya, langsung 3 bulan. Nanti bisa pilih GOR-nya mana. Terus untuk kategori olahraganya apa, futsal, basket, bulu tangkis. Nah ini di set juga nih sama teman-teman di Spora. Jadi masing-masing GOR itu beda peruntukannya. Nah, nanti kalau sudah pilih jadwal, sudah yakin, nanti akan ada virtual account yang harus dibayar. Yang virtual account-nya itu ada batas kadaluarsanya. Kalau kita buat sekitar 30 menit, jadi setelah sama lah dengan virtual account yang lain ya Pak saya. Ada tetap ada kadaluarsanya. Setelah dapat virtual account itu harus segera dibayar selama 30 menit untuk menjaga bahwa jadwal yang dipinjam, yang di set itu ya tidak bisa diambil sama orang lain gitu. Nah tapi kalau 30 menit tidak dibayarkan, nah berarti hangus. Mereka harus pesan ulang kembali di aplikasi Tangerang Live. Nah mungkin ini kalau yang Pak Hidir ya, itu Pak Ilman Hidir ya. Iya, kaitan sama event kayaknya. Nah, event ini kita masih kembangkan, Pak. Karena proses event ini agak lebih rumit karena di dalam prosesnya itu nanti akan ada proses rekomendasi dari Dispora. Nah, itu kita masih coba kembangkan. Kita yang belum itu proses karena ini
ini modelnya kita online, otomatis nanti surat rekomendasi yang keluar juga harus online. Jadi kita akan pakai surat rekomendasinya pakai tantangan digital. Nah ini belum, masih dalam kita kembangkan, belum selesai prosesnya. Nah ini mungkin kalau yang disampaikan sama Pak Ilman ini kaitan sama event. Tapi nggak semua GOR nanti yang bisa sewa event, karena tetap nanti di-set sama teman-teman dari admin Dispora. Oke, jadi Gitu, pada Pak. intinya sih secara umum bisa ya, secara umum bisa. Bisa. Tapi tetap ada catatan ya, karena tidak pertama tadi tidak semua GOR dan lain-lain. Dan nanti mungkin akan lebih dikembangkan oleh teman-teman dari Dispora ya. Pada prinsipnya Pak Ilman Hidir bisa Pak, nanti mungkin bisa dihubungi langsung atau dicek nanti. Pak Sandi sebelum melanjutkan nih, ternyata selain tadi tumbler juga ada Oh, ada ini gelas nih. ya. Ada gelas tuh. Kelihatan nggak? Ada mug berlogo Tangerang Lab. Jadi saya bagi-bagi door prize banyak nih ya. Ada mug, tumbler dan kaos. Awas Nanti jangan dihitung yang nanya pasti nanti yang nanya dihitung. kebanyakan bingung nanti. Enggak, tenang aja banyak Pak. Oh Cuma banyak nanti lah, luar biasa. berikan hadiahnya secara acak. Jadi kita yang menentukan hadiahnya. Misalnya tadi Pak Ilman dapat apa, nanti kita tentukan secara acak. Jadi antara dapat mug, tumbler atau kaos ya. Tidak bisa milih, tidak bisa milih. Oh, Khusus buat Pak Sandi boleh milih. keputusan. Keputusan panitia tidak bisa diganggu gugat. Iya, gugat ya. Ini Pak Sandi ada pertanyaan penting nih Pak. Ini juga terkait untuk registrasi Tangerang Lab ini dari seseorang bernama PC nih, namanya PC ya. PC ya. Izin bertanya Min nih, bagaimana cara update profil kita di Tangerang Live? Oh, update. Kenapa awalnya pakai KTP luar daerah? Iya. Tapi saat ini nih sudah pindah dan sudah punya KTP Kota Tangerang. Gimana cara update-nya nih dari luar ke Kota Tangerang, tapi sudah daftar Tangerang Lab sebelumnya gitu ya. Silakan Pak Sandi. Ya, untuk sementara ya Pak Tisna, secara sistem kita belum secara otomatis ya. Mungkin nanti bagi masyarakat yang tadi pindah KTP bisa dari dalam kota ke dalam kota, contoh pindah kecamatan atau dari dalam kota keluar kota, itu bisa menghubungi helpdesk Pak Tisna. Bisa menghubungi helpdesk kita, ada di aplikasi Tangerang Live. Nanti biasanya sih kita mintain KTP terbarunya. Nah nanti admin helpdesk itu akan berubah di dalam sistem. Jadi nanti tetap mintanya KTP juga, sama minta selfie Pak Tisna. Jadi jangan sampai nanti yang ngajuin ternyata bukan beliau, jadi kita berubah aja padahal. Iya. Harus selfie untuk Betul, verifikasi ya. Iya, nanti bisa ke helpdesk Pak Tisna. Nanti dari helpdesk itu akan berubah. Oke. Jadi silakan ya, tadi seperti Pak Sandi sampaikan, silakan yang bertanya ini ikuti prosesnya ya, karena tetap harus ada verifikasi, jadi tetap harus selfie gitu ya. Karena namanya aplikasi nanti kan ada terkait dengan pribadi, ada KTP, NIK dan lain-lain. Jadi kalau tanpa selfie kita nggak bisa verifikasi, takutnya orang lain yang menyusup. Ini bahaya ya, zaman sekarang ya, nanti bisa disalahgunakan. Untuk itu mohon maaf kalau kenapa harus selfie, kenapa harus itu ya, itu jawabannya Pak Sandi tadi menyampaikan. Ini penting nih, pertanyaan berikutnya nih. Ya, saya punya banyak door prize, saya punya banyak pertanyaan. Nggak apa-apa, saya baca ya. Nih penting, tapi ini penting ya. Berkaitan dengan aplikasi ini, bisakah kedepannya diinstal lewat komputer, lewat PC? Nah, ini menarik nih. Iya, menarik. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan sekolah nih, sebab ada beberapa sekolah yang tidak membolehkan membawa gadget, membawa mobile phone atau HP. Jadi selain itu juga aplikasi juga menurut saya bisa dijadikan bahan tambahan pembelajaran. Iya, ini Pak ya, Mas Andi, bisa nggak di PC? Makasih nih. Ya, ini sebenarnya kita juga sudah ini Pak Tisna, kita sudah punya keinginan juga sama. Jadi kita kepengen aplikasi Tangerang Live itu kedepannya sih nggak berbasis mobile saja. Jadi bisa tadi berbasis web. Nah, saya minta doanya sama teman-teman, sama masyarakat Tangerang, mudah-mudahan kita bisa kembangin nih. Sebenarnya bukan diinstal sih, kalau diinstal kan berarti aplikasi bentuknya desktop ya. Tapi biasanya kami selain berbasis mobile, kita akan coba nih Tangerang Live berbasis web. Yang sekarang ada baru hanya registrasinya Pak Tisna. Registrasi Tangerang Live-nya sudah bisa pakai website, tapi semua menu yang ada di Tangerang Live saat ini belum kita kembangkan dengan platform versi web. Insya Allah ke depan
Kita akan coba pelan-pelan nih Pak Tisna nih, makin banyak juga nih PR-nya Pak Tisna nih. Iya. Ya kan mungkin menu di Tangerang Live itu lumayan Pak Tisna, lumayan banyak. Banyak ya. Iya. Ya, Ya, tapi sebenarnya kan ada beberapa aplikasi-aplikasi lain yang bisa diakses. Contoh Tangerang Belajar. Sebenarnya ada versi webnya Tangerang Belajar. Sudah bisa tapi memang belum semua gitu loh. Kayak tim sport belum. Sekarang cakap kerja juga belum. Kalau e-paper ada, e-paper Kota Tangerang bisa dilihat. Kalau mau lihat berita ada di website Kota Tangerang. Itu sih ke depan sih insya Allah pasti kita akan coba kembangin. Itu udah jadi listing sebenarnya Pak Disna nih. wah, Banyak. lumayan ya. Ya Iya. itulah kan kalau semakin bagus tuh semakin ini justru semakin bagus, semakin ini tantangannya semakin besar Pak Sandi ya. Pak Sandi aja kalau pakai baju bagus tuh tantangannya makin besar Pak. Beda. Kalau pakai baju bagus pakai baju biasa tuh beda itu. Auranya beda Pak. Semakin auranya bersinar, aplikasi ini semakin dibutuhkan, tugas Pak Sandi semakin banyak ya. Iya. Ya, pokoknya Pak Sandi sehat-sehat selalu ya Pak. Sehat selalu. Ini sebelum saya lanjutkan, saya ada sedikit iklan nih. Coba, kok nggak muncul ya di saya nih. Mungkin Bu Kadis ada yang mau sampaikan lagi Pak Tisna kayaknya. Ada nggak mungkin Pak Tisna mau bertanya dengan Bu Kadis? Bu Kadis masih Kita- bersama saya? Masih kayaknya. Masih ya? Masih ada. Iya, mungkin beliau sibuk juga ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab nih. Tapi ini saya lupa link absen ya. Ini link absen sudah tersedia. Silakan Bapak Ibu mengisi link absen. Ada di sini nanti jadi format database kami yang siapa aja yang sudah mengikuti TOT Training of Trainers dari Tangerang Live ini. Nanti diharapkan nanti Bapak Ibu ini bisa menjadi menjadi kepanjangan tangan kami untuk menyampaikan terkait dengan aplikasi Tangerang Live ini kepada masyarakat yang lainnya. Kalau di sekolah berarti ke guru-guru, ke siswa, ya kalau di kelurahan ya tentu saja bagian dari kita semua, para pemerintah Kota Tangerang bisa menyampaikan kepada masyarakat seperti itu ya. Oh ya, sedikit iklan juga Pak Sandi nih. Boleh, Bu. Nanti hari Selasa tanggal 14 itu ada acara 1000 UMKM Cakap Digital. Gimana nih? Saya buka coba ini. 1000 UMKM Cakap Digital. Nah, kelihatan ya Pak Sandi ya ini? Belum, baru folder nih Pak Tisna nih. Oh, nggak bisa muncul ini di aplikasinya. Ya, maaf nih. Di aplikasinya nggak bisa muncul. Mungkin salah milih itu kali Pak Tisna. Klik itu aja, klik. Open webnya nih. Aduh, mana yang bisa nih. Ini nggak ada lagi di saya nih ya. Foto? Tadi foto tadi. Pak Tisna, Saya buka. sharingnya nggak ke itu coba. Saya buka Pilihnya ini. langsung ke fotonya coba. Takutnya salah klik buat sharingnya. Iya, benar. Kalau muncul ya. Ya baik, tapi Bapak Ibu nanti yang pasti kita akan mengadakan bermasalah linknya Zoom-nya nih. Yang pasti nanti ada acara yang kita sebut 1000 UMKM Cakap Digital. Maksud saya itu Pak Sandi, saya mau menyampaikan itu. Jadi nanti ada acara 1000 UMKM Cakap Digital, di mana nanti kita akan seperti ini juga literasi digital, tapi khusus untuk UMKM. Jadi mungkin Bapak dan Ibu yang hari ini ikut acara ini bisa ikut acara UMKM Cakap Digital jika memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah. Nih, siapa tahu Bapak Ibu di sini juga selain tenaga pengajar atau juga para pegawai di sini juga siapa tahu punya tetangga atau saudaranya yang pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Silahkan ikut di acara media sosial for business. Temanya media sosial for business. Dari judulnya udah ketahuan ya Pak Sandi. Jadi bagaimana menggunakan media sosial untuk bisnis 1000 UMKM Cakap Digital itu hari Selasa. Silahkan nanti ikut, linknya nanti kita share ya. Mungkin itu ya iklannya, sedikit iklan Pak Sandi. Kita acara saya juga nanti
hari Selasa ya. Baik, mungkin apa nih Pak Sandi, ada yang ingin sampaikan yang lain? Ya, ya paling itu Pak Tisna tadi yang saya sampaikan bahwa ke depan sih masih banyak sih PR kita nih. Tapi yang dalam waktu dekat tadi yang ada job fair tanggal 26 sampai 27 Februari 2023 itu nanti kita sedang kembangkan proses job fair offline tapi modelnya daftar Pak Tisna. Kalau yang sebelumnya kan udah job fair offline itu tidak bisa daftar. Nah ini karena teman-teman di Snaker takut nih, walaupun Iya. acaranya karena di dalam acara Bursa Kerja itu nggak hanya job fair, ada walk-in interview di Iya. Stadion Benteng. Nah, Iya. mereka antisipasi takutnya nanti yang datang terlalu banyak Terlalu banyak. membludak. Iya. Makanya pembicaraan kami dengan mereka di minggu kemarin itu, mereka minta kalau aplikasi job fair offline ini bisa pilih sesi gitu loh. Jadi Iya. ada kuota masing-masing sesi berapa per jam berapa. Nah itu yang sedang kita kembangkan. Terus setelah mereka daftar, ya mereka bisa masuk ke dalam area job fair dengan melakukan scan QR code yang dalam aplikasi. Itu tergantung sesi. Jadi kalau Pak Tisna milih sesi 1, pilih sesi 2 tapi mau hadir di sesi 1 nggak bisa. Nggak bisa ya. Oke. Nah itu oke. kita sedang kembangkan. Mudah-mudahan Diatur. sih betul minggu depan insya Allah sudah bisa. Udah teman-teman atau masyarakat sudah bisa daftar. Karena kalau nggak salah banyak sekali perusahaan yang akan ikut di acara job fair itu. Terus kalau nggak salah juga ada pameran otomotif kalau nggak salah di dalam acara itu juga. Gitu. Di waktu yang sama ya. Betul. Iya. Terus yang terakhir sih pasar online yang baru kita. Ayolah teman masyarakat bisa gunain pasar online. Dan Baik, jauh tadi lebih penting mudah. tadi ya, Pak Sandi, informasinya penting nih. Saya pikir ini informasi penting untuk disampaikan, terutama yang lagi mencari pekerjaan nih. Dari tanggal 26 sampai 27 ya, tadi ada job fair Bursa Kerja di Stadion Benteng di Bon. Ya, dan itu jangan khawatir berdasarkan atau apa, karena kalau disiplin mengikuti aplikasi itu sudah diatur. Karena otomatis akan ditolak ya, jadi jangan datang kalau memang belum waktunya. Jadi boleh nih Bapak Ibu di kelurahan juga tuh ada Pak Priyadi Cibodas tuh. Silakan disampaikan nanti ke warga ya bahwa tanggal 26 27 itu ada Bursa Kerja ya. Itu rencananya informasinya berapa lowongan pekerjaannya Pak Sandi? Saya belum kalau secara Detail belum ini ya. dapat karena nanti teman-teman di Snaker yang mengisi langsung dalam aplikasi. Mengisi perusahaannya apa saja, lowongannya apa saja. Tapi kayaknya banyak tuh paling besar kalau Pak Tisna. Paling besar orang ya. kuotanya bisa lebih dari 3.000 sampai 5.000. 3.000 sampai 5.000 ya. Banyak mungkin kalau ada kesempatan bisa tanya-tanya ke ini langsung ya. Baik Bapak Ibu, nih pertanyaan yang belum kita bahas nanti itu sudah dijawab di chat ya. Jadi ada pertanyaan yang kita langsung bahas karena banyak sekali pertanyaannya. Ini enggak semuanya Pak Sandi saya bacakan. Nah, sisanya itu dijawab oleh rekan saya Bu Pizza dan tim itu di balik layar ya. Di kolom chat, karena kalau dibacakan semua banyak sekali nanti. Jadi mohon maaf nih yang pertanyaannya tidak dibacakan, itu dijawab langsung oleh tim kami di balik layar, ada di chat gitu ya. Silakan, mungkin seperti pertanyaan terkait dengan tempat favorit, terus lamanya menunggu saat registrasi dan lain-lain, ada semua pertanyaan di sana. Dan jangan lupa Bapak Ibu, itu ada pendaftaran, silakan diisi ya. Silakan diisi seperti apa. Terus tadi Pak Sandi yang terakhir tuh, yang terakhir saya agak miss. Belanja pasar online. Nah, tuh saya lihat juga ini ada dari Perumda Pasar tuh. Dari Ibu dari Perumda Pasar juga ikut hadir tuh ya. Jadi seperti apa belanja pasar. Lebih dijelasin lagi deh. Saya mau belanja nih. Sebentar lagi bulan puasa. Belum lagi bulan puasa biar nggak repot-repot belanja online. Betul. Ya pertama registrasi dulu Pak Tisna, setelah registrasi nanti bisa akses menu pasar online. Nah, nanti itu ada jadi gini, pasar online itu mendeteksi lokasi kita Pak Tisna. Contoh, saya misalkan kita lagi di Puspem nih, ada saat kita memilih alamatnya Puspem, otomatis itu akan terkoneksi sama admin pasar anyar yang terdekat gitu loh. Nah, nanti
pesanan kita pilih contoh misalkan beli bawang, beli kecap segala macam, kita udah masukin ke keranjang, terus kita simpan, akan muncul kris dinamis. Nanti krisnya bisa di-download sama masyarakat. Nah, nanti bisa dibayar lewat dompet digital atau bisa langsung, karena kita kerjasama sama Bank BJB ya bisa lewat Bank BJB atau bisa BCA juga bisa, karena kalau kris itu kan sebenarnya bisa dibayar di mana saja ya, yang ada fasilitasi krisnya. Nah, setelah dibayar, pesanan yang tadi di Patisna misalkan pesan itu akan diproses sama admin Pasar Anyar. Nah, diproses sama Pasar Anyar. Nah, Patisna tuh udah mulai bisa tracking tuh. Udah mulai bisa tracking. Udah sampai mana sampai gitu. Mana. Oh, betul. Gitu. Nanti si admin Pasar Anyar milih Gojek. Ya memang Gojeknya belum kita kerjasama sama Gojek ya. Tapi PD Pasar bekerjasama kalau salah dengan PT Pos deh. Nah, jadi delivery-nya ya. Betul, pegawai PT Pos. Nanti kita juga punya aplikasi Gojeknya sendiri, Pak Tisna. Kita buatkan. Dia ada 3 aplikasi yang integrasi sebenarnya. 4 malah, Pak Tisna. Aplikasi Tara Live Pasar Online, aplikasi admin versi web, aplikasi admin versi mobile, sama aplikasi Ojek Pasar. Pasar. Nanti betul, dari admin Pasar Anyar mereka milih nih. Kelihatan nih ojek-ojek yang belum dapat orderan yang mana gitu. Nanti tinggal dipilih. Nah, sama tuh nanti akan terkoneksi sama aplikasi ojeknya. Nah, dikasih waktu sekitar 10 detik. Kalau dia tidak ambil pesanan, berarti harus ganti ojek yang lain. Oke. Ya Pak Y, pada dasarnya memudahkan lah ya. Betul. Nanti Gojeknya setuju, keluar peta nanti dia pakai Tara Live. Klik pesanan saya, keluar tuh. Tracking, ada gambar motor. Udah sampai mana gitu. Sedang ambil pesanan kah ke pasar, habis itu kalau dia ganti statusnya ngirim pesanan ya berarti arahnya kan ke cepat-cepatisnya pesan gitu. Iya. Wah, luar biasa ya. Iya. Itu dari Perumda Pasar sebenarnya ada yang bergabung, cuman admin kita itu mute semuanya peserta jadi tidak bisa menyampaikan ya. Sebenarnya saya ingin bertanya sesuatu ya, tapi nggak apa-apa. Mas Andi udah mewakili tuh Bu ya. Mas Andi nanti kirimin aja langsung sayur mayurnya. Iya. Dan sekarang di kemasannya bagus loh, Pak. Oh ya. Udah dibuat packaging dari PD Pasar juga sudah bagus. Iya. Iya, jadi sudah diwakili Pak Sandi Bu ya, karena memang peserta tidak dapat ikut gabung diskusi suara karena tadi di mute semua oleh host ya, oleh admin. Jadi tapi penjelasan sudah cukup jelas ya Bu ya dari Pak Sandi. Nah, silakan sayur mayur dikirim ke Pak Sandi sebagai door prize ya, dari pasar. Ya, yang pasti sudah lengkap lah ya, bicara aplikasi Tangerang Live ini benar-benar sudah menjadi super apps dari Pak Sandi. Segala sesuatunya ada, walaupun tentu saja kalau masih ada kekurangan itu adalah suatu tantangan ya ke depannya akan lebih dikembangkan. Seperti Pak Sandi katakan tadi, nggak pernah diam ya, terus dinamis sifatnya, terus bergerak, sehingga sekarang versinya udah versi 6.1.54 ya. Besok-besok versi keberapa lagi. Untuk itu selalu update karena ada penambahan fitur atau layanan. Dan ini juga menyeluruh sepertinya. Kalau kita tadi ya, kalau Bapak Ibu perhatikan dari awal tuh menyeluruh, hampir seluruh sisi kehidupan tuh ada, yang walaupun mungkin ya masih ada yang kurang-kurang, itu wajar, tapi proses untuk penyempurnaan. Tapi sudah menyeluruh dari mulai pendidikan tadi, data kependudukan, kesehatan, ya kan, olahraga, ya kan Pak Sandi, mulai olahraga tuh sampai bagaimana prasarana pendidikan tadi, pembelajaran, kemudian ada juga pindah sekolah ya, sampai yang simpel-simpel terkait dengan kehidupan sehari-hari kita itu, kalau misalnya kita cek rumah sakit, kesediaan ruang rawat, sampai sayuran ada di situ, bayangin aja ya. Buat ibu-ibu ya. Mas Ani nih, saking belanjanya online ini menjadi favorit ibu-ibu nih, bunyi bel di rumah tuh udah berubah Mas Ani bunyinya. Oh gitu. Kalau dulu bunyi bel tuh bunyinya ting nong gitu ya. Sekarang bunyi bel tuh berubah, bunyinya jadi paket gitu. Udah nggak ada lagi ting nong. Jadi sekarang orang udah nggak usah masang bel lagi. Langsung setiap sore itu paket gitu. Jadi pernah nih suatu ketika istri saya pulang kerja
kesorean, ya kan. Saya pulang kerja, disambut dengan sedikit tatapan berbeda. Dia bilang nggak ada makanan, belum masak gitu. Aduh, saya agak kesel dong, lapar nih. Sengaja saya tuh suami yang betah makan di rumah, Pak Sandi, gitu. Alhamdulillah ya, betah makan di rumah. Jadi saya nggak mampir di warung, saya pulang. Tapi ketika pulang, katanya nggak masak. Saya agak sedikit, inilah, sedikit, bukan marah ya, tapi sedikit moodnya kurang bagus ya. Tapi tiba-tiba, nggak lama, langsung ada bunyi pagar paket gitu. Ternyata di prank saya ternyata nggak masak tapi sudah beli makanan lewat online. Itu contohnya. Jadi sekarang ibu-ibu paling pinter, malas masak tinggal pencet HP doang gitu ya. Kalau mau masak sendiri juga beli sayurnya boleh pasar melalui aplikasi itu. Ya, baik ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Saya pikir ini juga udah mulai pukul 11 ya, mau sholat Jumat untuk kaum pria ini sekarang. Jadi terima kasih banyak tadi semuanya total ada 8 pertanyaan yang kita bahas ya. Silahkan 8 menghubungi Dinas Kominfo ya, silahkan nanti ambil merchandise-nya ya. Yang 8 orang ini Ibu Pak Zainal Mutakin, kemudian Ibu Eka Nurul, kemudian Bu Solihatun, terus Bu Wawat atau Pak Wawat ini, kemudian Pak Caswani, kemudian Pak Ilman Hidir, kemudian Samwan dengan inisial PC, kemudian Pak Muhammad Son Haji dari SD Islam Al Ihsan ya. Terima kasih banyak yang sudah bertanya. Silahkan ambil merchandise-nya di kami di Dinas Kominfo ya, atau ada teman lewat sini silahkan mampir, titipin juga nggak apa-apa. Tidak harus datang sendiri kalau memang tidak bisa. Tapi kalau bisa ya silaturahmi ya. Mau Oh, nama saya nggak ada tadi Pak Sina. Oh, nggak ada ya, Pak Sadi nomor berapa? Ya, Pak Sadi dapat kiriman sayur Pak Sadi dari Perumda Pasar tuh, isi udah siapin. Baik, saya pikir itu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu di edisi perdana TikTok ya. Bukan TikTok yang itu ya, bukan TikTok yang itu ya. Tapi TikTok, talknya agak panjang ya. Jadi bincang-bincang tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, seperti Ibu Kadis tadi di awal sampaikan bahwa edisi sebenarnya inginnya tetap muka langsung, lebih ceria, lebih vibe-nya lebih dapat gitu loh. Kalau ini saya menghadapi layar, terus tadi juga saya ada kendala dengan komputer, sehingga saya pakai HP. Jadi saya pakai 2 akun tadi, karena yang PC-nya ada kendala dengan jaringan. Jadi agak-agak ini juga tadi ya. Tapi alhamdulillah berjalan lancar ya, masih berjalan lancar. Mudah-mudahan kalau nanti suatu saat kita ada waktu tuh bisa tatap muka langsung, bisa vibe-nya bisa lebih dapat ya. Yang pasti acara ini ditujukan untuk peningkatan literasi digital masyarakat Kota Tangerang, termasuk aparatur yang di sini teman-teman di sekolahan ya, teman-teman di kelurahan dan lain-lain. Jadi ini dalam rangka peningkatan literasi digital. Mungkin untuk edisi berikutnya itu akan membahas yang lain lagi ya. Yang pasti saya informasikan juga untuk para pelaku usaha kecil dan menengah, hari Selasa ada acara UMKM Cakap Digital Media Sosial for Business. Silahkan bergabung ya. Saya pikir itu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung ya. Terima kasih Bu Kadis. Bu Kadis masih di sini Ibu? Mohon izin mungkin selesai Bu ya? Atau masih ada yang ingin sampaikan? Sepertinya Bu Kadis sudah tidak bergabung. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu dari sekolah SD dan SMP di Kota Tangerang, Bapak dan Ibu dari SMA juga, Bapak Ibu dari kelurahan, Bapak Ibu masyarakat dari RT dan RW yang ada di Kota Tangerang, dari Perumda Pasar Kota Tangerang, dari DPAD dan semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga bincang-bincang kita hari ini bermanfaat, dan sekali lagi ini semua adalah untuk kemajuan Kota Tangerang. Semoga Kota Tangerang kedepannya lebih maju lagi. Saya Tisna Wijaya, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit.